Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Berjumpa lagi dengan kami mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP 11 April Sumedang. Yang pada kesempatan kali ini kami akan mengenalkan salah satu software yang bisa membantu kita dalam memecahkan masalah matematika. Yang pada kali ini memecahkan masalah untuk menentukan ukuran pemusatan data tunggal pada materi statistika, yaitu aplikasi spek matematik. Oke, tentunya sebelum memasuki videonya, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengenalkan siapa saja sih yang akan membantu kita di video kali ini. Tentunya pertama ada saya sendiri, Revi Muhammad Mukti Al-Musli, Santi Nurfadilah, juga ada Sri Bintang Robiatul Adawiyah. Agar kalian tidak ketinggalan video-video yang kami buat, maka kalian bisa subscribe, dan juga jika video kami bermanfaat kalian bisa share, oke? Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, pada kesempatan kali ini, sebelum saya menjelaskan bagaimana sih memecahkan masalah statistik menggunakan software spek matematik, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih spek matematik itu. Oke, spek matematik merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi utama sebagai kalkulator untuk perhitungan-perhitungan matematika. Spek matematik juga mendukung hampir semua jenis perhitungan matematika seperti fungsi, konstanta, dan unit. Program matematika ini pertama kali dirilis pada tahun 2003 oleh Jos de Jong dengan tujuan utama untuk menggantikan perangkat lunak bawaan Microsoft Windows, yaitu Windows Calculator. Spek matematik juga dibuat agar penggunanya bisa lebih mudah belajar matematika dan menyelesaikan masalah matematika yang sulit. Perangkat lunak ini merupakan satu-satunya perangkat lunak matematika era saat ini yang masih bisa kita jalankan untuk Windows 95 dan Windows 98. Aplikasi ini juga mendukung banyak jenis variabel, konstanta, dan fungsi matematika. Spek matematik juga bisa menetapkan fungsi dan variabel custom. Terdapat formulasi-formulasi rumus matematika yang cukup banyak, antara lain analisis, arithmetic, complex number, conversion, hyperbolic, integers, probability, statistik, dan representation, dan trigonometry. Dalam aplikasi ini juga memiliki berbagai fitur. Antara lain, pada aplikasi ini terdapat kalkulasi ekspresi dengan perhitungan aritmatika, kondisional, dan logika. Juga terdapat lebih dari 100 konstanta matematika, fisika, dan kondisional. Terlebih, terdapat pula 60 fungsi analis, aritmatika, bilangan kompleks, hiperbola, integral, logika, probabilitas, sistem bilangan, statistika, dan trigonometri. Dan juga terdapat fungsi-fungsi untuk bilangan desimal, biner, heksadesimal, dan bilangan oktal, serta fitur-fitur lainnya yang masih banyak lagi. Yang kedua yaitu cara menginstal aplikasi spek matematik. Pertama, kita membuka aplikasi yang bisa digunakan untuk browser pada laptop, seperti Mozilla, Google Chrome, Opera, dan yang lainnya. Kedua, kita masukkan link untuk spek matematik, yaitu spekmat.com. Kemudian akan muncul seperti gambar di samping. Ketiga, setelah muncul gambar seperti di samping, kemudian kita klik download. Setelah itu akan ada pilihan download. Kemudian kita pilih download setup. Setelah selesai di-download, akan ada pilihan bahasa. Setelah itu kita klik OK. Setelah seperti pada gambar di samping, kemudian kita klik maju lalu klik install. Setelah instalasi selesai, aplikasi spek sudah bisa digunakan di laptop atau komputer. Selanjutnya, kita akan membahas ukuran pemusatan data tunggal dan pengaplikasiannya dalam spek matematik. Nah,
Sebelum kepada pengaplikasiannya, kita harus mengetahui apa sih ukuran pemusatan data itu. Nah, ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Nah, jenis ukuran pemusatan data tunggal yang kita akan bahas kali ini mengenai mean dan median. Yang pertama, kita akan membahas mean. Mean adalah nilai rata-rata pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Adapun rumus nilai rata-rata data tunggal itu X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Nah, agar kita lebih memahami, kita pahami contoh berikut ini. Nah, hitung mean dari data berikut ini. Ada 2, 3, 3, 4, 5, 2, 1, dan 4. Kita masukkan rumus tadi bahwa X bar sama dengan X1 ditambah X2 sampai ke Xn dibagi dengan N. Kita masukkan data ini 2 ditambah 3 ditambah 3 dan seterusnya. Kita bagi dengan jumlah datanya itu ada 8 sehingga 24 dibagi 8 maka rata-ratanya itu sama dengan 3. Nah, untuk pengaplikasiannya, mari kita samakan dengan yang ini. Apakah sama apabila diaplikasikan menggunakan spek matematik? Inilah tampilan pertama dari aplikasi spek matematik. Nah, di sini tidak hanya untuk menghitung statistik, namun bisa juga untuk menghitung fungsi, analisis, aritmetik, hiperbola, integral, probabilitas, menggambar grafik, menghitung trigonometri, dan juga yang lainnya. Namun, yang kita ambil saat ini adalah statistik ya. Sehingga kita hanya akan melibatkan statistik dalam video kali ini. Baik, kita aplikasikan contoh soal yang 1.1 tadi ke aplikasi spek matematik. Nah, tadi kan diketahui bahwa datanya itu sama dengan 2, 3, 4, 5, 2, 1, 4. Nah, setelah itu kita klik enter sehingga berwarna biru. Lalu kita pergi ke statistik. Di sini kita cari statistik. Nah, ini dia. Kita klik mean. Kita masukkan nama variabel dari data tersebut. Kita masukkan S lalu kita klik enter. Nah, dari data ini diketahui bahwa nilai rata-ratanya itu sama dengan 3. Ini sama dengan hasil yang kita kerjakan secara manual menggunakan rumus rata-rata data tunggal, yaitu jumlah semua nilai dibagi banyak data, yaitu sama dengan 3. Selanjutnya median. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Karena suatu kelompok terbagi atas dua jenis, yaitu kelompok ganjil dan juga kelompok genap, maka terdapat dua solusi untuk menentukan median yang dapat digunakan. Nah, jika kita akan menentukan median dari data ganjil, maka rumusnya adalah Xn plus 1 dibagi 2. Adapun untuk menghitung data genap, itu Xn per 2 ditambah Xn dibagi 2 ditambah 1 dan juga semuanya dibagi 2. Agar lebih memahami,
kita akan ke contoh soalnya. Nah, hitung median dari data berikut ini. Terdiri dari 4, 8, 6, dan juga 2. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama yang kita lakukan adalah urutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar atau yang terbesar ke yang terkecil, sehingga menjadi 2, 4, 6, 8. Nah, langkah yang kedua, kita masukkan rumus median yang tadi, yaitu setengah xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1. Nah, kita masukkan n-nya itu 4 bagi 2 ditambah 4 bagi 2, sehingga 1 per 2 x2 ditambah x3. Nah, 1 per 2 x2-nya kita lihat bahwa x2-nya itu sama dengan 4 dan x3-nya itu sama dengan 6. 4 ditambah 6 itu sama dengan 10 dan dibagi 2 itu hasilnya 5. Maka median dari data tersebut itu sama dengan 5. Kita hitung menggunakan spek matematik dengan langkah-langkah yang sama, menggunakan spek matematik untuk mencari rata-rata seperti yang tadi. Begitupun pengaplikasian contoh 1.2 mencari median menggunakan spek matematik. Kita masukkan juga datanya X sama dengan 4, 8, 6, dan juga 2. Nah, dari data ini kita klik enter sehingga berwarna biru, lalu kita klik statistik, kita klik median, lalu kita masukkan nama dari data tersebut. Kita klik X, lalu kita klik enter. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa mediannya itu sama dengan 5. Itu sama dengan yang dihitung secara manual. Nah, ini sangat memudahkan kita untuk mencarinya tanpa menyusunnya terlebih dahulu. Apalagi jika datanya lebih banyak lagi. Suatu aplikasi tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitupun dengan spek matematik. Nah, adapun kelebihan spek matematik itu, spek matematik membutuhkan spek yang sangat rendah. Dia dapat berjalan di komputer mana saja. Yang kedua, memiliki fitur-fitur yang bisa diselesaikan selain masalah statistika, yaitu fungsi, integral, trigonometri, dan lain-lain seperti yang tadi sudah disebutkan. Adapun kekurangannya, aplikasi ini hanya terdapat di komputer, laptop, dan notebook saja, tidak berbasis Android. Dan juga dalam pengerjaannya tidak diurutkan step by step sehingga siswa kurang memahami bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah soal tersebut. Nah, agar lebih memahami, silahkan kalian kerjakan data-data ini menggunakan aplikasi spek matematik. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.